Hai teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan tentang proses penerimaan barang. Kalian tahu tidak penerimaan barang itu apa? Penerimaan barang itu adalah fungsi untuk memeriksa barang yang dikirim ke perusahaan, baik yang datang sebagai stok baru atau sebagai persediaan. Ini termasuk memeriksa kualitas, kondisi, dan kuantitas barang yang masuk, dan mengalokasikannya ke suatu tempat di gudang. Proses ini mungkin terlibat sederhana, tapi perannya sangat krusial dalam menjaga efisiensi, akurasi data, dan tentu saja kelancaran bisnis kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan penerimaan barang atau jasa. Yang pertama, penerimaan barang atau jasa atau receiving. Barang atau jasa tiba di lokasi penerimaan seperti gudang atau kantor. Petugas penerimaan mencocokkan barang yang diterima dengan dokumen pendukung seperti surat jalan, purchase order, atau faktur. Selanjutnya, petugas memeriksa fisik untuk memastikan jumlah sesuai, kondisi tidak rusak, atau spesifikasi sesuai permintaan. Selanjutnya, laporan akan dicatat dalam sistem sebagai barang diterima. Selanjutnya, ada pemeriksaan kualitas dan kuantitas, di mana pemeriksaan akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti quality control atau unsur terkait, yang dimana pemeriksaan yang bersifat seperti fungsi dan kualitas dari pemesanan. Yang selanjutnya, yang ketiga, dan penerimaan resmi. Jika barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, maka dilakukan formal acceptance atau penerimaan barang secara formal. Apabila sudah sesuai dengan kesepakatan, maka akan diberikan seperti nota atau berita acara untuk memvalidasi atau memverifikasi bahwa pesanan sudah diterima oleh pemesan. Selanjutnya, tindak lanjut jika tidak sesuai. Jika barang atau jasa tidak sesuai, maka akan dilakukannya penolakan, return barang, permintaan penggantian atau perbaikan. Mengapa kita perlu melakukan proses ini secara mendalam? Ada beberapa alasan utama, yaitu mencegah kerugian. Bayangkan, jika kita menerima barang yang tidak sesuai, lalu tidak menyadarinya sampai barang itu dibutuhkan kerugian waktu, biaya, dan bahkan potensi hilangnya pelanggan bisa terjadi. Selanjutnya, akurasi inventaris. Proses penerimaan yang benar memastikan data inventaris kita selalu akurat, sehingga kita tahu apa yang kita miliki dan akan di mana lokasinya. Selanjutnya, dasar pembayaran yang tepat. Tanpa penerimaan yang sah, kita tidak bisa memastikan apakah pembayaran kepada vendor sudah sesuai dengan barang atau jasa yang kita terima. Selanjutnya, kualitas dan kepatuhan. Ini akan memastikan bahwa barang tersebut atau jasa yang kita terima memenuhi standar kualitas yang spesifikasi yang kita butuhkan. Ada beberapa tahapan kunci. Yang pertama, penerimaan awal atau fisik. Ini adalah tahap pertama ketika barang atau vendor jasa tiba. Fokusnya pada pemeriksaan awal seperti jumlah dan kondisi kemasan. Yang kedua, pemeriksaan detail dan konfirmasi kualitas. Setelah diterima secara fisik, barang akan diperiksa lebih mendalam, seringkali oleh tim quality assurance atau departemen terkait. Untuk jasa, ini adalah tahap di mana pengguna akhir memverifikasi bahwa pekerjaan telah selesai dan sesuai standar. Yang ketiga, penerimaan resmi dan dokumentasi. Tahap terakhir di mana semua dokumen disahkan dan data diinput ke dalam sistem kita. Receiving dan accepting goods atau service merupakan bagian penting dari siklus pengadaan yang menjamin bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditentukan. Proses ini juga penting untuk akuntabilitas, dokumentasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.